Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini, hari Jumat 18 Februari, kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah ilmu tauhid. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan suatu topik yang berjudul pengertian dasar tauhid, sebuah pengantar konseptual. Baiklah, langsung saja. Sebagai sebuah pendahuluan, hal yang perlu kita pahami bahwa setiap agama itu mempunyai ajaran, dan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar suatu agama disebut dengan ilmu teologi. Termasuk di dalam agama Kristen, di dalam agama Yahudi, dan agama-agama yang lain kita dapat menemukan istilah teologi. Jadi setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya tersebut. Jadi dalam setiap agama itu ada istilah teologi yang membahas tentang ajaran dasar agama tersebut. Dan teologi ini dalam Islam disebut juga dengan istilah ilmu tauhid. Nah, dari sini kita dapat menangkap gambaran bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mengkaji, membahas hal-hal yang berkaitan dengan ajaran dasar agama Islam. Lalu pertanyaannya, apa itu Pak sebetulnya ilmu tauhid? Sebelum ke sana saya akan mengawali dengan penjelasan tentang apa yang saya sebut dengan Sulasiyatu Ta'alimil Islam, trilogi ajaran-ajaran dasar Islam. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu ada 3 pokok atau inti ajaran yang menjadi poros dari ajaran-ajaran Islam. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu seperti yang tadi kita sampaikan di awal, membahas tentang ajaran dasar Islam. Ajaran dasar itu berarti tentang apa? Tentang keyakinan, tentang ketuhanan, kenabian, tentang hari akhir, dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dasar agama Islam itu disebut sebagai tauhid. Dan tauhid ini akan melahirkan, mensyaratkan ilmu pembahasan yang disebut sebagai syariat. Jadi dari tauhid ini kemudian harus terwujud dalam perilaku, dan hal-hal yang berkaitan, hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia, buah dari tauhid ini itu disebut sebagai syariat, atau di dalam bahasa lain kita kenal dengan istilah fikih. Lalu yang ketiga adalah sebagai penyempurna dari tauhid dan syariah itu, seorang yang beragama Islam itu harus mengamalkan, mempraktekkan nilai-nilai apa yang disebut dengan akhlak, atau nanti dalam bahasa lain kita kenal dengan istilah tasawuf atau tazkiyatun nafs. Pada intinya 3 hal ini, tauhid, syariat, fikih atau akhlak ini, itu menjadi 3 inti, 3 pokok ajaran dalam Islam. Nah, penjelasan ini berangkat dari mana? Penjelasan ini berangkat dari hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Kalau Anda baca kitab hadis dasar, kitab hadis tipis yang disebut dengan atau yang terkenal dengan istilah Arba'in Nawawiyah, Anda bisa menemukan hadis ini. Jadi hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ini tidak perlu saya baca bahasa Arabnya, coba saya terjemahkan saja. Misalkan, qal bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, suatu ketika beliau sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittala'a alaina rajulun syadidu bayadits tsiyab. Kemudian datang
seorang lelaki yang memakai pakaian putih-putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, yang tidak diketahui dari mana dia datangnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan setiap dari kami itu juga tidak ada yang mengenal dia itu siapa. Hatta jalasa ilan Nabi SAW, kemudian lelaki tersebut duduk di samping Nabi SAW atau di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian mensejajarkan kakinya di hadapan kaki Rasulullah SAW yang sedang duduk. Kemudian singkat cerita, seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang apa itu Islam. Kemudian Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah Anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Anda mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, pergi haji jika mampu. Nah, ini definisi atau penjelasan Islam yang disampaikan Rasul ketika ditanya oleh seorang yang misterius tadi. Kemudian lelaki tadi justru mengatakan, sodakta, Anda benar. Lalu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Lalu apa itu iman? Tolong beritahu kami. Nah, kemudian Rasul Nabi SAW menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah Anda mempercayai adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab suci Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan Anda mengimani qadar yang baik maupun yang buruk. Ini penjelasan tentang iman yang disampaikan oleh Rasul SAW. Kemudian lelaki tadi mengatakan, menjawab, merespon, sodakta, Anda benar. Fakhbirni anil ihsan, lalu khabarkan atau beritahu saya tentang apa itu ihsan. Lalu Rasul menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah, dan jika Anda tidak melihat Allah, seolah-olah Allah melihat Anda. Itulah ihsan. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari penjelasan hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW, para ulama itu kemudian menyimpulkan hadis ini menjelaskan 3 ajaran dasar, 3 inti pokok ajaran Islam, yang kemudian bermuara bahwa yang disebut sebagai Islam adalah dibahas di dalam pembahasan fikih atau syariat. Yang berkaitan dengan iman nanti dibahas di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sementara yang berkaitan dengan ihsan itu nanti dibahas di dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, ini adalah penjelasan awal kenapa kemudian kita harus belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah salah satu dari 3 inti, 3 pokok ajaran dasar Islam selain fikih dan akhlak. Nah, sekarang kita coba menjelaskan pengertian tauhid. Di dalam Islam, sebagai agama yang monoteisme, artinya monoteis itu percaya pada satu Tuhan, ajaran yang paling mendasar adalah ajaran tentang keesaan Allah, tentang tauhidullah, tentang menyatukan, mengesahkan Allah. Sebab Islam itu tidak menerima ajaran politeisme, ajaran tentang banyak Tuhan. Dalam agama-agama yang lain itu kan ada yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak satu. Nah, sementara agama Islam, agama kita itu meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak mungkin, mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Yang dimaksud dengan tauhidullah seperti yang tadi saya katakan adalah meyakini dalam hati dan akal akan wujud Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemelihara, pengatur, dan Tuhan sekalian alam makhluk ciptaannya. Jadi tauhidullah itu artinya hanya meyakini bahwa yang esa, yang patut disembah, patut dipertuhankan itu adalah hanya Allah. Itu pengertian dasar
tauhid. Kemudian coba kita definisikan, coba kita preteli secara lebih rinci, lebih detail apa sih tauhid itu. Secara bahasa dalam KBBI, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah atau yang berarti kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Dan tauhid ini sebetulnya diambil berasal dari bahasa Arab tauhidun atau tauhidan, bentuk masdar dari wahada yuwahidu tauhidan yang berarti keesaan atau berarti keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Jadi tauhid itu asalnya dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan. Sementara secara istilah, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap bagi Allah, sifat-sifat yang jais atau yang boleh disifatkan kepada Allah, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan atau mustahil bagi Allah. Ini secara istilah bisa kita definisikan seperti itu. Juga ilmu tauhid itu bisa diartikan tentang ilmu yang membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, apa yang boleh atau jais dinisbahkan kepada para utusan para rasul, dan hal yang terlarang yang mustahil dihubungkan kepada para rasul. Jadi pengertian dasar atau definisi dasar istilah ilmu tauhid itu sebetulnya ini, ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Itu kata kuncinya. Kemudian sekarang coba kita memaknai dari kata tauhid atau ilmu tauhid itu sendiri. Tadi kita katakan bahwa tauhid itu bentuk masdar dari wahada yuwahidu yang berarti menyatukan atau mengesakan. Nah, dua pengertian ini mengandung dua arti atau dua makna ini mengandung dua pengertian berikut. Yang pertama adalah penggabungan atau penyatuan beberapa benda atau unsur sehingga menjadi satu kesatuan. Penggabungan atau penyatuan beberapa unsur menjadi satu kesatuan itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan kebenaran tentang keesaan sesuatu atau seseorang. Jadi begini, inti ajaran tauhid itu kan ada pada kalimat la ilaha illallah yang berarti menolak segala sesuatu untuk dijadikan Tuhan dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang harus dipertuhankan, yang layak disembah. Kita coba kembali ke dua pengertian tadi. Jadi penggabungan atau penyatuan beberapa benda atau unsur sehingga menjadi satu kesatuan ini contohnya seperti ini. Ketika seseorang menggabungkan beberapa unsur seperti kopi, gula, susu, dan air panas dalam sebuah gelas sehingga menjadi satu kesatuan yang bernama kopi. Maka secara bahasa, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah proses tauhid atau proses penyatuan. Jadi menyatukan atau menyatukan dari berbagai unsur bahwa dari berbagai kekuatan yang ada, dari berbagai ciptaan yang ada, dari berbagai fenomena yang ada itu semuanya kembali pada satu sumber, pada satu hal yang disebut sebagai Tuhan. Yang kedua, penjelasan tentang pengakuan kebenaran tentang keesaan sesuatu atau seseorang itu contohnya seperti ini. Apabila misalnya terjadi bahwa di suatu desa misalkan hanya ada seorang laki-laki dan selainnya adalah perempuan, maka apabila kita mengakui dan mengatakan bahwa benar di desa tersebut hanya seorang lelaki saja, maka pengakuan kita terhadap hal tersebut secara bahasa berarti proses tauhid atau proses mengakui keesaan seseorang. Tidak ada yang lain selain lelaki itu, itulah yang disebut sebagai tauhid.
makna dari kata tauhid yang bermuara pada arti la ilaha illallah. Nah, kemudian ketika kita berbicara ilmu tauhid, kita akan dihadapkan dengan berbagai istilah-istilah yang mungkin memiliki makna yang mirip, memiliki arti yang sama. Tapi apakah betul demikian? Kalau kita teliti, kita pelajari secara lebih jauh, sebetulnya istilah-istilah yang memiliki arti serupa dengan ilmu tauhid itu sebetulnya berbeda. Jadi ilmu tauhid itu memiliki nama lain. Yang pertama disebut dengan ilmu usuluddin. Ilmu tauhid disebut juga dengan ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas ajaran-ajaran dasar atau pokok-pokok agama. Usul itu kan bahasa Arab artinya dasar-dasar atau pokok-pokok. Ad-din itu artinya agama. Jadi ilmu usuluddin berarti ilmu dasar-dasar atau pokok-pokok agama yang objeknya sama dengan ilmu tauhid sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tauhid juga memiliki nama ilmu akidah atau ilmu aqaid. Kenapa dinamakan ilmu akidah? Karena ilmu aqaid atau ilmu akidah membahas tentang keyakinan-keyakinan. Karena akidah yang jamaknya adalah aqaid itu berasal dari itu berarti kridos atau keyakinan. Akidah itu kan bahasa Arab, jamaknya aqaid, artinya keyakinan. Jadi ilmu yang membahas tentang keyakinan disebut sebagai ilmu akidah. Ini nama lain yang kedua dari ilmu tauhid. Yang ketiga disebut dengan istilah ilmu kalam. Nama lain dari ilmu tauhid adalah ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena sabda Allah, sabda Tuhan atau kalamullah atau Al-Quran itu menjadi topik utama dalam pembahasan ilmu ini. Pembahasan utama dan terpenting dalam ilmu ini adalah apakah Al-Quran itu qadim atau Al-Quran itu hadis. Qadim itu artinya tidak didahului dari ketiadaan, tidak diciptakan, itu namanya qadim. Sementara hadis adalah yang baru atau yang didahului oleh ketiadaan, yang diciptakan, itu namanya hadis. Apakah Al-Quran dengan demikian qadim atau hadis? Nah, ini yang dibahas di dalam ilmu ini, sehingga ilmu ini disebut dengan istilah ilmu kalam. Yang keempat, ilmu ini juga memiliki nama atau sebutan ilmu ma'rifat. Dinamakan ilmu ma'rifat karena tujuan utama dari pembahasan ilmu ini adalah untuk mengenal atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifah itu kan bahasa Arab artinya mengenal. Yang kelima, nama lain dari ilmu tauhid adalah fiqhul akbar. Kenapa dikatakan fiqhul akbar? Ini untuk membedakan dengan fiqhul asghar yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Jadi fikih itu ada dua, ada fiqhul akbar membahas tentang keyakinan, tentang ketuhanan atau ilmu tauhid. Yang kedua fiqhul asghar yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Fiqhul akbar artinya fikih besar tentang akidah, fiqhul asghar fikih kecil tentang hukum fikih. Nah, yang menggunakan istilah ini salah satu di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Yang terakhir, sebutan lain dari ilmu tauhid ini lebih umum digunakan dalam tradisi-tradisi yang lain, itu adalah teologi. Teologi berarti ilmu tentang ketuhanan. Teologi ini berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang berarti akal atau ilmu. Teologi dengan demikian berarti ilmu tentang ketuhanan. Ini nama lain yang keenam dari ilmu tauhid yang sering digunakan di dalam tradisi non-Islam. Lalu setelah kita tadi membahas nama-nama lain dari ilmu tauhid, akan muncul pertanyaan seperti ini. Lalu apa hubungan dari misalkan ilmu akidah, ilmu usuluddin, dan ilmu kalam? Apakah ada perbedaannya atau sama saja sebetulnya? Meskipun objeknya secara umum sama, cuma titik tekannya yang berbeda, kemudian memunculkan nama yang berbeda itu tadi. Nah,
Dengan demikian saya mencoba untuk membuat apa yang saya sebut sebagai piramida tauhid, usuluddin, dan ilmu kalam. Maksudnya seperti ini. Kalau kita cermati, teman-teman, secara lebih jelas, lebih detail tentang objek-objek dan metode yang digunakan dari setiap ilmu ini, itu kita menemukan perbedaan yang signifikan. Yang pertama begini, akidah atau tauhid itu yang diajarkan adalah sebatas keyakinan. Keyakinan bahwa misalkan Tuhan itu satu, Tuhan itu memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat jaiz. Nah, ini ilmu atau keyakinan ini perlu difahami oleh setiap orang yang mengklaim seorang mukmin atau seorang muslim. Jadi cukup mengetahui sifat Allah, Rasul, dan tentang apa yang akan terjadi di hari kemudian. Percaya itu saja, memahami, mempercayai, mengetahui itu saja sudah cukup. Nah, ilmunya, ilmu yang memahami hanya sekedar keyakinan itu disebut sebagai ilmu akidah dan ilmu tauhid. Lalu kita beranjak secara lebih spesifik, secara lebih tinggi. Kita dituntut tidak hanya paham atau mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Tapi kita juga dituntut misalkan mengetahui dalilnya apa, bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, dalilnya apa. Dalam Al-Quran apa, hadis, maupun dalil akal. Lalu apa dalilnya Allah itu memiliki sifat-sifat yang kita maksud tadi? Dalilnya dari mana? Apakah dari Al-Quran, hadis, akal, dan seterusnya. Nah, objek ini dibahas di dalam ilmu usuluddin yang membahas dalil-dalil keyakinan kita. Jadi intinya akidah atau tauhid itu tentang keyakinan kita. Kalau usuluddin itu tentang dalil apa yang digunakan pada keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, secara lebih spesifik lagi, lebih tinggi lagi, kita mengenal dengan istilah ilmu kalam. Jadi setelah kita tahu keyakinan kita, dalil-dalil dari keyakinan kita, lalu akan muncul orang-orang yang mempertanyakan dalil kita, mengkritisi dalil kita. Nah, untuk menjawab kritikan-kritikan orang lain terhadap keyakinan kita, dalil-dalil keyakinan kita membutuhkan ilmu yang disebut sebagai ilmu kalam. Jadi hubungan dari ketiga ilmu itu seperti itu. Yang paling dasar itu adalah ilmu akidah tauhid, kemudian lebih tinggi lagi disebut dengan ilmu usuluddin untuk mengetahui dalil dari keyakinan kita. Yang terakhir untuk mempertahankan, membela dalil keyakinan kita dari kritikan itu disebut dengan istilah ilmu kalam. Kemudian berbicara tentang ilmu tauhid, kita juga perlu berbicara tentang aspek-aspek tauhid. Jadi tauhid itu memiliki 3 aspek. Yang pertama tauhid zat, artinya tauhid zat itu adalah mengesahkan zat Allah, bahwa tiada satu pun yang menyamai Allah, baik dalam esensi maupun hakikatnya. Bahwa zat Allah sama sekali tidak tersusun dari unsur apapun. Zat Allah itu tidak ada yang menyamai, tidak tersusun oleh apapun unsur yang sifatnya makhluk. Maka zat Allah adalah benar-benar satu. Zat Allah itu tidak seperti zat manusia. Manusia itu kan ada mulai dari yang paling luar, ada tangan, kaki, kuping, atau telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Yang di dalam misalkan ada jantung, paru-paru, ginjal, dan seterusnya. Itu semuanya menyusun atau disusun menjadi zat manusia. Itu tersusun zat manusia. Kalau zat Allah itu tidak seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, tapi yang jelas kullu ma yakhtur bi balik fahuwa ghairu dzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran Anda tentang zat Allah, maka Allah bukan itu. Kuncinya di situ. Misalkan Anda memikirkan apakah Allah juga tersusun seperti tubuh manusia, seperti transformer, tubuh robot, atau seperti apa itu? Enggak. Apapun yang Anda pikirkan tentang zat Tuhan, maka Tuhan bukan seperti itu. Bukan seperti dalam pikiran Anda. Itu kuncinya. Bahwa tauhid zat itu artinya mengesahkan zat Allah. Yang kedua tauhid sifat, tauhid itu sifat, mengesahkan Allah
dalam sifat-sifatnya bahwa tidak satu pun dari makhluk Allah mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Tuhan maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, dan lain sebagainya. Tetapi pengetahuan, pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan Tuhan tidak sama sekali atau tidak mirip atau tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Pokoknya sifat-sifat yang melekat pada Tuhan itu tidak ada satupun yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Loh, seperti apa Pak penjelasannya berarti? Ya itu tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita tidak tahu kaifiyahnya. Caranya Allah mendengar, mengetahui, melihat kita tidak tahu. Karena yang kita bayangkan kalau kita tahu itu kan pasti sifatnya makhluk. Sementara Tuhan itu terbebas dari sifat-sifat makhluk. Jadi kita tidak tahu seperti apa sifat-sifat Allah itu, tapi yang jelas pada intinya sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyamai siapapun oleh apapun. Jadi sifatnya itu adalah murni hanya milik Allah. Sifatnya itu esa, tidak ada yang menyerupai. Itu yang disebut sebagai tauhidus sifat. Yang terakhir adalah tauhidul af'al. Af'al itu jamak dari fi'il, artinya perbuatan. Jadi tauhidul af'al artinya adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Bahwa hanya Allah yang menciptakan alam, memberi rezeki pada makhluknya, mengatur dan memelihara alam, tentang peredaran langit dan seterusnya. Itu semuanya dilakukan hanya oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai perbuatan Allah. Jadi aspek tauhid tadi saya katakan ada 3. Yang pertama tauhid zat, mengesahkan zat Allah. Zat Allah itu tidak ada yang sama atau tidak mirip dengan zatnya makhluk. Yang kedua tauhid sifat, bahwa sifat-sifat Allah itu juga tidak ada yang sama, yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Yang terakhir tauhidul af'al, bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada yang sama, serupa dengan perbuatan makhluk. Jadi aspek-aspek tauhid itu hanya kembali pada 3 ini. Nah sekarang, lalu sebetulnya apa saja yang dibahas atau yang dikaji atau yang menjadi objek pembahasan ilmu tauhid? Maudhu' ilmu tauhid itu apa? Objek ilmu tauhid itu yang pertama dan yang utama adalah keyakinan akan eksistensi Allah. Yang pertama adalah tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Nah, lalu keyakinan ini, keyakinan tentang eksistensi Allah, tentang ilahiyat, tentang ketuhanan ini membawa konsekuensi pada setiap pemeluknya, pembelajarnya untuk percaya pada hal-hal yang lain. Di antaranya percaya pada malaikat-malaikat Allah. Percaya pada nabi-nabi atau rasul-rasul atau utusan-utusan Allah yang disebut dengan profetik, tentang kenabian. Percaya pada kitab-kitab suci Allah. Percaya pada eskatologi atau hari kemudian, hari akhir. Itu seperti apa, termasuk kiamat. Kemudian percaya pada takdir atau qadha dan qadar Allah baik sebelum ataupun sesudah mati. Nah, ini semuanya bermuara dari pembahasan atau keyakinan tentang eksistensi Allah. Jadi objek pembahasan ilmu tauhid itu tidak lepas dari hal ini. Tentang keyakinan pada Allah, pada malaikat, pada nabi, kitab suci, hari akhir, hari kemudian, qada dan qadar. Jadi pembahasan ilmu tauhid itu sebetulnya dari sini. Jadi keyakinan akan ilmu objek-objek ini, keyakinan akan hal-hal ini itu disebut sebagai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lalu dalil-dalil dari hal-hal ini, pengetahuan tentang dalil-dalil dari hal-hal ini itu disebut sebagai ilmu usuluddin. Lalu ilmu untuk mempertahankan kritikan terhadap dalil-dalil kita tentang hal-hal ini disebut sebagai ilmu kalam. Ini kembali tadi ke pembahasan piramida ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu kalam tadi. Kemudian mungkin kita perlu berbicara lalu
bedanya ilmu tauhid dengan ilmu yang lain itu apa? Apa yang membedakan atau yang menjadi ciri khas, menjadi karakter ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain itu apa? Yang pertama adalah ilmu tauhid itu menuntut pengamalan. Karena makna kata tauhid bukanlah kata benda, tetapi makna kata tauhid itu menuntut pekerjaan, menuntut untuk diamalkan. Dengan demikian, mempelajari ilmu tauhid bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Nah, itu loh yang pertama. Karena begini, orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Arab itu semuanya mengetahui bahwa hanya Allah semata sebagai pencipta alam semesta. Tapi meskipun demikian mereka tetap saja musyrik, tidak bertauhid, tidak beriman, tidak percaya karena mereka sekedar tahu. Jadi tahu saja tanpa diamalkan itu belum dianggap sebagai tauhid. Orang-orang ateis di masa modern, orang-orang yang tidak bertuhan, itu bukan orang bodoh di antara mereka. Ada yang pintar, ada yang bisa berpikir. Mereka tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan semesta itu hanya Allah. Tapi mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau mengekspresikan, menerapkan keyakinan itu. Sehingga ilmu tauhid itu yang pertama adalah menuntut pengamalan atau dikerjakan. Yang kedua, menuntut integrasi ilmu dan amal. Dari pengertian tauhid seperti yang dikemukakan di atas, yaitu penyatuan, dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk tauhid. Karena kejadian manusia merupakan hasil penyatuan atau gabungan dari beberapa unsur jasmani, rohani, sehingga pada diri manusia itu misalkan terdapat pikiran, hati, dan perbuatan. Nah, karena itu karakter ilmu tauhid yang kedua adalah menuntut orang yang mempelajarinya agar pada dirinya itu terjadi penyatuan atau integrasi. Integrasi itu artinya penyatuan antara ilmu, iman, dan amal. Karena ilmu tauhid itu tidak ada artinya jika tidak dilanjutkan dengan iman. Kalau sekedar belajar tauhid tapi tidak percaya itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Dan iman tidak benar jika tidak didasari oleh ilmu tentang keesaan Allah. Apalagi jika tidak diwujudkan dalam amal itu tidak bermakna imannya. Nah, dengan demikian perlu menyatukan atau mengintegrasikan antara ilmu tentang tauhid, kemudian percaya dengan ajaran tauhid dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, karakter ilmu tauhid itu menuntut kesinambungan atau berkesinambungan. Ilmu tauhid itu menuntut bahwa mengesahkan Allah harus dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus dalam hidupnya di dunia tanpa pernah berhenti. Kita tidak bisa misalkan sekarang belajar ilmu tauhid, meyakini keesaan Allah, mengamalkan keesaan Allah, begitu ganti hari besok kita sudah melepaskan lagi keyakinan itu, tidak mengesahkan Allah lagi. Nah, ini berbeda. Ini masalah, ini tidak berkesinambungan. Jadi tidak menginternalisasikan ilmu tauhid. Yang terakhir, ilmu tauhid itu memiliki karakter menuntut kepatuhan. Jadi ilmu tauhid itu menghendaki pembelajarnya atau yang mengimaninya patuh menyerahkan diri pada Allah dengan sepenuhnya. Jadi tidak cukup belajar saja, harus patuh juga dengan apa yang dipelajari dari ilmu tauhid. Jadi ini adalah keempat karakter dasar dari ilmu tauhid yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Lalu setelah itu mungkin kita bisa bertanya-tanya, lalu dari mana sebetulnya sumber-sumber ilmu tauhid? Dari mana ilmu tauhid ini berasal? Yang pertama tentu saja dari Al-Quran. Jadi ilustrasinya Allah itu mengenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada para manusia secara jelas melalui kalamullah atau firman-firman Allah. Jadi di dalam kalamullah, dalam Al-Quran, kita bisa menemukan banyak sekali sekian ayat yang menjelaskan, membicarakan tentang tauhid, tentang diri Allah. Misalkan dalam yang sangat mudah
bisa kita jumpai, hampir semua dari kita itu hafal. Dari surat Al-Ikhlas kita bisa menangkap makna pengesaan Allah. Allah mengenalkan keesaan dirinya kepada makhluknya dari Al-Quran. Selain Al-Quran, sumber yang kedua adalah dari hadis, dari sabda-sabda Nabi yang menjelaskan tentang eksistensi, tentang wujud Allah yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Allah, yang menjadi sumber ilmu tauhid kedua. Yang terakhir di antara sumber ilmu tauhid adalah akal. Karena akal itu bisa membantu kita untuk memahami eksistensi Allah. Karena akal yang al-aql as-salim, akal yang lurus, akal yang bersih, yang sehat, itu bisa menjadi petunjuk kita memahami tentang eksistensi Allah. Bukan tentang zat Allah ya. Kalau zat Allah kita tidak bisa, akal tidak bisa menuntun. Kenapa? Karena akal itu terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Sehingga akal tidak mampu menjangkau hal-hal yang tidak terbatas. Karena yang terbatas tidak mungkin memasuki yang tidak terbatas. Akal terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Dengan demikian, akal itu tidak bisa memahami zat Allah. Yang bisa dipahami adalah sifat Allah, af'al Allah, tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Itu bisa dipahami oleh akal. Jadi tanda-tanda keberadaan Allah itu bisa dipahami melalui akal dari alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah di samping ayat Qur'aniyah. Jadi ayat itu ada dua. Ada ayat Qur'aniyah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, itu namanya ayat Qur'aniyah. Ayat itu artinya tanda. Yang kedua ayat kauniyah, ayat semesta. Jadi alam semesta itu sebetulnya sejatinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga disebut sebagai ayat kauniyah. Nah, itu difahami dari mana? Difahami menggunakan melalui akal. Nah, lalu dalil yang digunakan dalam ilmu tauhid, begitu juga ilmu usuluddin itu apa? Ada dua. Yang pertama, dalil nakli. Nakli itu dari bahasa Arab, naklun artinya nakal, berpindah, yang dipindahkan atau berpindah. Maksudnya di sini adalah dalil yang diriwayatkan, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Jadi dalil nakli ini digunakan untuk memperkuat argumentasi dengan mengajukan dalil dari Quran dan hadis. Sehingga dalil nakli dapat kita simpulkan adalah dalil Quran dan hadis. Dalil yang digunakan di dalam mempertahankan argumentasi, menjelaskan argumentasi tentang ketuhanan, tentang ilahiyat, tentang akidah, itu yang pertama adalah menggunakan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil yang digunakan adalah dalil akli. Dalil yang digunakan oleh para teolog, para mutakallimun, ahli kalam atau ahli usuluddin untuk mempertahankan dan memperkuat argumentasi atau dalil-dalilnya menggunakan akal rasional. Nah, ini disebut sebagai dalil akli. Nah, lalu setelah kita belajar tentang ilmu tauhid, pengertian tauhid, sumber tauhid, dalil yang digunakan, kita berbicara tentang manifestasi iman dalam berbagai aspek kehidupan seorang mukmin. Akan muncul pertanyaan begini, apakah iman itu hanya cukup diyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan saja tanpa ada manifestasinya di dalam kehidupan seorang muslim? Manifestasi itu perwujudan. Bagi atau dalam mazhab Asy'ari, mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ari dan Maturidi, yang menjadi inti iman itu adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Sebetulnya inti iman di situ. At-tasdiq bil lisan, ya, wal jahru dalam pengertian akidah itu saya lupa, meyakini secara meyakini dalam hati. Nah, at-tasdiq bil qalbi wal jahru bil lisan, mengucapkan secara lisan. Jadi meyakini dalam hati dan mengucapkan secara lisan.
Namun demikian tidak berarti bahwa amal perbuatan baik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan tidak penting, dalam bentuk perbuatan menjadi tidak penting, tidak. Karena begini, amal perbuatan dalam madhab Asy'ari Ahlus Sunnah itu cabang dari iman. Amal itu cabang dari iman. Jadi, tapi bahkan ada yang mengatakan jadi al amal syartul iman. Ada yang mengatakan amal itu dalam mazhab Asy'ari itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-amal syartul iman. Amal adalah syarat dari keimanan. Jadi kalau tidak beramal, imannya tidak sah. Yang kedua ada yang mengatakan al-amal syatrul iman. Amal adalah bagian dari keimanan. Tapi yang terpenting pada intinya, inti dari keimanan adalah meyakini dalam hati dan mengucapkan secara lisan. Setelah itu nanti dibuktikan dengan amal. Itu intinya. Jadi seorang mukmin yang tidak melaksanakan ibadah dan amal baik bukanlah mukmin yang sempurna karena tidak membuktikan keimanannya. Dengan keimanannya seorang mukmin dituntut memanifestasikan, mewujudkan dalam bentuk perbuatan sesuai dengan keyakinannya. Jadi manifestasi keimanan dalam berbagai aspek kehidupan itu menjadi syarat atau menjadi penyempurna keimanan seorang muslim, seorang mukmin. Nah, sementara berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah dan Khawarij, ibadah dan amal baik merupakan inti dari iman. Jadi seorang yang tidak melahirkan imannya dalam bentuk perbuatan, bukan saja imannya tidak sempurna, tetapi dianggap fasik atau keluar dari ajaran atau jajaran mukmin. Jadi orang yang tidak beramal, tidak beribadah menurut orang Mu'tazilah dan Khawarij itu otomatis dianggap kafir. Sementara kalau dalam pandangan Ahlu Sunnah, orang kalau sudah beriman, sudah bersyahadat, apakah nanti kemudian meninggalkan perbuatan atau amal baik atau ibadah, itu tidak otomatis dianggap kafir. Jatuhnya mungkin fasik, tapi tidak sampai kafir. Nah, pandangan seperti ini kan berbahaya, makanya kaum Khawarij itu kan yang menginspirasi orang-orang teroris modern yang membunuh sesama kaum mukmin, kaum muslim karena dianggap halal darahnya, karena memiliki keyakinan berbeda atau melaksanakan ibadah yang berbeda dengan mereka, sehingga mereka dibunuh. Nah, dari sinilah benih-benih teroris itu muncul sebetulnya. Karena meyakini bahwa amal itu inti dari iman. Kalau tidak amal, tidak ibadah, dianggap keluar dari agama. Nah, ilustrasinya seperti ini tentang hubungan iman, ibadah, dan amal. Ada ungkapan al-iman bila amal kasyajarah bila samarah. Iman tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Pohon saja tanpa ada buahnya itu tidak bisa dinikmati, tidak begitu bermanfaat. Tapi buah tanpa pohon tidak akan mungkin terjadi. Makanya orang beramal, orang beribadah tapi tidak yakin, tidak percaya dengan Tuhan, itu tidak ada manfaatnya. Apakah orang Kristen ketika ikut puasa dapat pahala puasa? Enggak, karena dia tidak percaya. Sehingga begini, keimanan itu menuntut atau membawa konsekuensi melakukan ibadah dan amal perbuatan. Karena ibadah dan amal perbuatan itu adalah buah dari keimanan. Orang kalau sudah mengklaim beriman, itu seharusnya dituntut untuk melakukan ibadah dan amal perbuatan baik. Karena ini satu paket. Iman dan ibadah amal itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini tentang konsep dasar ilmu tauhid. Mari kita diskusikan di WA Group. Terima kasih. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.